Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan seperti biasanya sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku, dengan subtema kedua yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah lahir menjadi yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal dunia sewaktu Nabi masih di dalam kandungan. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu karena ibunya yang bernama Aminah juga meninggal dunia. Sehingga saat itu Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai di usia 8 tahun. Dan di usia 8 tahun itu Nabi kembali berduka karena kakeknya yang bernama Abdul Muthalib juga meninggal dunia, sehingga diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di saat itu Nabi Muhammad SAW sudah belajar mandiri. Beliau termasuk anak yang pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga dikenal sebagai anak yang sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga, juga kepada semua orang. Kemandirian Nabi terlihat sewaktu beliau mengembala kambing dan merawat unta-unta orang Mekah. Dari hasil mengembala dan merawat unta dan kambing orang-orang Mekah, beliau mendapat gaji. Dan juga Nabi pernah ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu ialah Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Dari kemandirian Nabi tersebut, Nabi bisa menghidupi dirinya sendiri dan membantu pamannya. Itulah contoh-contoh sifat kemandirian Nabi sewaktu masih kecil. Kita lanjut ya ke pengertian sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu dengan sendiri, tidak bergantung kepada bantuan orang lain selagi kita masih bisa melakukannya. Dan ingat ya, Allah telah memberikan kita tenaga dan pikiran untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi sebagai anak soleh, kita harus mempergunakan apa yang Allah telah kasih kepada kita. Tidak boleh menyuruh-nyuruh orang lain kalau kita masih bisa melakukannya. Dan anak mandiri itu juga terlihat jika dia mengalami kesulitan, dia akan bertanya, kemudian berusaha menyelesaikan kesulitannya itu. Dan dia tidak lupa berdoa agar Allah selalu membantunya dalam menyelesaikan kesulitannya. Kita lanjut ya ke contoh sikap mandiri. Yang pertama, bangun tidur tanpa dibangunkan lagi oleh orang tuanya. Yang kedua, yaitu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, harus mandi sendiri. Yang keempat, tidak disuapi lagi ketika makan. Selanjutnya, mencuci piring,
atau mencuci pakaian sendiri. Minimal angkat piringnya ke tempat cucian dan membantu orang tua melipat pakaian. Selanjutnya, contoh sikap mandiri yang keenam, yaitu memakai pakaian sendiri. Ketujuh, menyiapkan buku sendiri dan peralatan sekolah lainnya. Kedelapan, sholat tepat waktu tanpa disuruh-suruh lagi oleh orang tuanya. Kita lanjut lagi ya ke ciri-ciri anak yang mandiri. Ciri-ciri yang pertama yaitu tidak suka bergantung kepada orang lain dan selalu melakukan sesuatu dengan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Ciri-ciri yang kedua yaitu rajin. Anak yang mandiri itu tidak menunda-nunda pekerjaan atau malas. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu pandai mengatur waktu. Artinya anak mandiri itu tahu kapan waktunya sholat, kapan bermain, dan kapan belajar. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Sebagai kesimpulan pelajaran hari ini, sebagai anak soleh, kita harus memiliki sikap mandiri seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi, dengan cara memulai dari tidak bergantung kepada bantuan orang lain. Lakukanlah semuanya sendiri selama kita masih mampu melakukannya. Selanjutnya, tidak menunda-nunda pekerjaan seperti mengerjakan tugas PR, mengerjakan tugas rumah, dan lain sebagainya. Dan ingat ya, anak yang mandiri itu bukan seorang pemalas. Makanya sebagai anak soleh kita harus mengatur waktu sebaik-baiknya. Kapan kita belajar dan kapan kita bermain. Cara yang paling mudah untuk menjadi anak yang mandiri yaitu dengan cara mempersiapkan segala keperluan kita sendiri, seperti menyiapkan buku, pakaian, sepatu sebelum berangkat ke sekolah. Dan jangan lupa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, jika pulang dari sekolah, kita meletakkan sepatu di tempat sepatu. Jangan ditaruh sembarangan. Sebelum Ustaz pamit, kita menghafal hadis dulu ya. Hadisnya tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Abata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Sekali lagi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makna dari hadis ini bahwa orang yang memberi bantuan lebih baik daripada orang yang menerimanya. Untuk hari ini cukup ya. Ustaz pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.